Bagaimana jika setiap pagi Anda bangun tanpa tahu apakah hari itu Anda bisa menemukan cukup makanan untuk dimakan, atau apa yang harus Anda jual? Mungkin bahkan secara ilegal, hanya agar bisa melewati hari di Kuba. Inilah kenyataan keras yang dihadapi banyak orang setiap hari. Para perempuan harus berpikir keras untuk menjaga penampilan mereka ketika sesuatu yang sederhana, seperti pewarna rambut, bisa menghabiskan bagian besar dari penghasilan bulanan mereka, dan seringkali hanya bisa ditemukan di pasar gelap. Jalanan dipenuhi orang yang menjual apapun yang mereka punya. Mengubah bertahan hidup menjadi perjuangan harian, dan ketika orang asing menawarkan untuk menukar uang Anda harus bertanya pada diri sendiri, siapa yang benar-benar bisa Anda percaya? Tetap bersama kami saat kami mengungkap kerasnya kehidupan di Kuba, sisi yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Kuba adalah sebuah pulau yang kaya akan sejarah, Budaya, dan pertentangan. negara ini dikenal karena pantainya yang indah, Jalan-jalan menawan yang dipenuhi mobil klasik, serta masyarakatnya yang ramah. Namun di balik pemandangan yang tampak indah, ada kenyataan yang jauh lebih rumit. bagi turis, Kuba sering terasa seperti surga yang membeku dalam waktu. Tempat Anda bisa menikmati mojito di tepi Varadero, atau berjalan santai di jalanan Havana. Mobil-mobil tua, bangunan berwarna-warni, dan musik salsa menciptakan suasana penuh nostalgia. Tempat ini menarik bagi mereka yang ingin merasakan budaya yang dibentuk oleh puluhan tahun sejarah dan sistem politik yang unik. Namun yang tidak dilihat sebagian besar pengunjung adalah kehidupan sehari-hari warga Kuba. Kenyataan di balik permukaan adalah kehidupan yang penuh perjuangan, Pengorbanan, dan keterbatasan. Ini adalah hidup yang sangat jauh dari kebebasan dan kemudahan yang biasa dirasakan banyak orang di negara lain. bagi warga Kuba, bertahan hidup sering berarti menghadapi kekurangan. Pembatasan pemerintah, dan minimnya kebutuhan dasar. Saat turis menikmati resor lengkap dan pengalaman yang telah disusun dengan rapi, warga Kuba menjalani kehidupan yang berbeda. Tempat makanan dijatah, perbedaan pendapat berisiko, Dan peluang sangat sedikit. Salah satu hal paling mengejutkan yang akan Anda temui di Kuba adalah antrean panjang dan kelangkaan barang. Ini bukan hanya soal menunggu kopi pagi Anda, tetapi juga menunggu kebutuhan pokok. kadang selama berjam-jam. Lingkungan La Victoria di hari Havana, Kuba. Disinilah Anda akan menemukan Plaza de Carros ketiga. Salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kota itu. Dari luar, Anda mungkin membayangkan pengalaman belanja yang ramai, tetapi yang akan Anda lihat sebenarnya sangat berbeda. Barisan panjang orang duduk dengan sabar, kadang memanjang sampai ke sudut jalan. Semuanya menunggu giliran untuk masuk ke toko. Orang-orang yang Anda lihat sedang menunggu giliran untuk membeli kebutuhan paling dasar, makanan, Dan produk kebersihan pribadi. Di negara tempat kelangkaan menjadi kenyataan sehari-hari, mendapatkan barang penting tidak semudah masuk ke toko. Hal itu membutuhkan pengorbanan besar dalam waktu dan kesabaran. Pada beberapa hari, mereka menghabiskan seluruh pagi untuk rutinitas ini, tanpa jaminan bahwa barang yang mereka butuhkan masih tersedia ketika akhirnya mereka pulang. Menunggu selama berjam-jam tanpa mengeluh menunjukkan kekuatan mereka. Bagaimana mereka menyesuaikan diri agar tetap bertahan, Bagi banyak dari kita, hal ini mungkin terasa asing. terutama jika kita berasal dari tempat di mana hampir semua hal bisa didapat hanya dengan sekali klik. Kelangkaan memengaruhi interaksi sosial, ritme hidup, bahkan budaya kencah. Bayangkan merencanakan sebuah pertemuan, tetapi lebih dulu harus mengantre untuk kebutuhan dasar sebelum sempat memikirkan cara membuat orang lain terkesan. Dalam keadaan seperti ini, waktu menjadi mata uang yang sangat berharga. Bagi mereka yang tinggal di sana, ini hanyalah bagian dari hidup. Di tempat seperti Havana, ketika sumber daya terbatas, Anda belajar bahwa kesabaran bukan hanya sifat baik, tetapi juga keterampilan untuk bertahan hidup. Pernahkah Anda mengalami harus mengantre lama hanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari? Apa pendapat Anda tentang bagaimana kelangkaan membentuk kehidupan harian di Kuba? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Saat menjelajahi Kuba, satu hal yang akan cepat Anda sadari adalah kesibukan tanpa henti warga Kuba. Ini bukan sekadar pekerjaan sampingan atau cara untuk mendapatkan sedikit uang tambahan. Tetapi seringkali menjadi kebutuhan di negara tempat kekurangan barang menentukan kehidupan sehari-hari. Nanti Anda sidang akan menemukan rak toko yang penuh dengan semua yang Anda perlukan di toko milik pemerintah. Sebaliknya,
Sebagian besar barang tersedia dalam jumlah terbatas. Dan ketersediaannya bisa berubah dari minggu ke minggu. Kelangkaan ini melahirkan ekonomi bawah tanah yang luas, tempat orang menjual apapun yang bisa mereka sediakan. Bukan hal aneh melihat seseorang duduk di teras rumahnya, menjual kembali produk yang mereka beli dari toko pemerintah atau barang yang dibawa pulang oleh kerabat dari luar negeri. Pasar informal seperti ini adalah bagian penting dari kehidupan. Warga Kuba sering bergantung pada penjual lokal kecil ini untuk membeli kebutuhan yang tidak selalu bisa didapat melalui jalur resmi. Anda bisa berjalan di jalan dan melihat seorang perempuan menjual deterjen yang ia beli dalam jumlah banyak dari toko. Atau seorang pria menjual pakaian impor yang berhasil ia dapatkan dari kerabat yang tinggal di luar negeri. Pada awalnya, mungkin terasa mengejutkan melihat orang menjual barang dari rumah atau di pinggir jalan. Tetapi Anda akan segera paham bahwa itu memang bagian dari cara hidup di sana. Teras rumah seseorang berubah menjadi minimarket kecil, dan percakapan tentang di mana menemukan barang tertentu menjadi bagian biasa dari kehidupan sehari-hari. Ini adalah cara menyesuaikan diri dengan keadaan. Cara memaksimalkan apapun yang tersedia. Bagi warga Kuba, sistem ini membangun rasa kebersamaan dan kecerdikan. Ini bukan hanya soal membeli dan menjual, tetapi juga tentang hubungan, kepercayaan, dan kerja keras harian yang membuat kehidupan tetap berjalan di tempat di mana kelangkaan adalah hal yang biasa. Sebelum melanjutkan, saya punya satu permintaan untuk semua yang sedang menonton. Jika Anda bisa membantu saya, cukup luangkan 10 detik untuk menekan tombol subscribe. Ini sangat membantu pertumbuhan channel kami dan sangat berarti bagi kami. Sebagai gantinya, saya dan tim berkomitmen untuk terus meningkatkan program ini untuk Anda. Setuju. Bagi banyak perempuan Kuba, kecantikan bukan sekadar soal penampilan, tetapi bagian dari jati diri mereka. Budaya Kuba memberi nilai tinggi pada penampilan, dan para perempuan bangga menjaga diri mereka tetap menarik. Namun di negara tempat barang dasar sering sulit ditemukan. Tetap modis dan terawat bukanlah hal yang mudah. Ambil contoh sesuatu yang biasa seperti pewarna rambut. Di Kuba, pewarna yang mungkin dianggap murah di tempat lain bisa mencapai 1/3 dari rata-rata gaji bulanan. Ini adalah pengeluaran yang sangat besar jika melihat apa yang harus dilakukan banyak orang untuk hidup dengan penghasilan yang terbatas. Produk mewah seperti riasan atau perawatan kulit seringkali jauh di atas kemampuan beli warga Kuba. Perempuan Kuba harus cerdas, kreatif, dan sabar. Mereka bisa menabung berbulan-bulan untuk membeli satu produk, atau mengandalkan jaringan informal untuk mendapatkan barang kecantikan penting. Namun meski menghadapi semua tantangan ini, perempuan Kuba tetap bisa tampil cantik dan rapi. Kenyataannya, banyak perempuan Kuba, seperti banyak orang lainnya, bergantung pada keluarga yang tinggal di luar negeri untuk mengirim uang atau barang. Tanpa bantuan ini, bahkan kebutuhan dasar, apalagi barang mewah, menjadi hampir mustahil untuk didapat. Keluarga yang memiliki anggota di Amerika Serikat, Eropa, atau Amerika Latin sering sangat bergantung pada kiriman mereka untuk kebutuhan penting, mulai dari makanan dan pakaian hingga produk kecantikan dan obat-obatan. Bagi para perempuan, ketergantungan ini sering berarti harus menjalankan banyak peran sekaligus. Mereka mengurus rumah, merawat anak, dan memastikan keluarganya memiliki apa yang dibutuhkan, sambil tetap bergantung pada kiriman uang dari keluarga. Dalam banyak kasus, perempuan Kuba adalah penopang utama keluarga mereka, menggunakan setiap sumber daya yang dimiliki untuk menjaga bukan hanya penampilan, tetapi juga keluarganya. Menurut Anda, bagaimana kemampuan mereka untuk bertahan di tengah kesulitan membentuk jati diri dan kehidupan sehari-hari mereka? Mari kita mulai percakapan tentang perjuangan yang jarang terlihat ini, dan menghargai semangat mereka yang tak menyerah. Tinggalkan komentar Anda di bawah. Ada satu topik yang sangat menyentuh hati para orang tua di seluruh negeri, yaitu memberi makan anak-anak mereka. Di sekolah, makanan anak selalu menjadi kekhawatiran besar bagi orang tua. Karena kemampuan pemerintah untuk menyediakan makanan yang cukup dan bergizi telah tertekan selama puluhan tahun. Bahkan ketika orang tua berkorban, mengurangi jatah makanan mereka sendiri agar anak-anak bisa makan cukup, situasinya tetap rumit dan seringkali menyakitkan. Makanan sekolah yang biasa mungkin hanya berupa sesuatu yang sesederhana roti dengan tortilla jagung. Jauh dari makanan seimbang yang mungkin dianggap biasa oleh banyak keluarga di negara lain. Dan bahkan makanan dasar seperti ini pun kini semakin sulit didapat. Harga bahan makanan seperti telur, yang biasanya menjadi sumber protein sederhana dan terjangkau,
telah melonjak ke tingkat yang hampir sulit dibayangkan bagi keluarga Kuba. Satu rak telur bisa berharga antara 3.000 hingga 3.500 peso, atau sekitar $10. Ini untuk memberi gambaran. Jumlah itu hampir setara dengan gaji 1 bulan bagi banyak warga Kuba. Tempat kelangkaan dan masalah ekonomi telah membentuk masyarakat selama puluhan tahun. Harga barang kebutuhan dasar menunjukkan betapa berat kesulitan yang harus dihadapi orang. Saat Anda masuk ke pasar di Kuba, sesuatu yang sederhana, seperti 1 pon daging babi bisa berharga lebih dari 1.000 peso. Pada awalnya, ini mungkin terasa mengejutkan. Terutama ketika Anda menyadari bahwa 1.000 peso adalah bagian besar dari penghasilan bulanan rata-rata warga Kuba. Harga setinggi ini memaksa orang mengambil keputusan sulit. Banyak yang memilih daging olahan yang lebih murah seperti daging babi giling atau pilihan lain hanya untuk sedikit menghemat uang. Bukan hal aneh melihat orang menjual barang sehari-hari seperti kantong plastik atau hasil buatan rumah hanya agar bisa mengumpulkan cukup uang untuk membeli beberapa pon daging. Kelangkaan makanan dasar seperti daging babi, tepung, dan roti mencerminkan masalah yang lebih besar, yaitu sulitnya memperoleh bahkan barang paling mendasar. Ambil contoh roti, makanan pokok di banyak rumah tangga Kuba. Roti yang Anda lihat di toko hari ini sering berasal dari apa yang disebut buku jatah, Yaitu sistem penjatahan makanan yang dijalankan pemerintah. Tetapi roti itu pun jumlahnya terbatas. Ada saat-saat ketika berat roti dikurangi hanya karena tidak ada cukup tepung untuk dibagikan. Bangun pukul 3 atau 4 pagi hanya untuk membeli sepotong roti. Di beberapa bagian Kuba, itulah yang benar-benar terjadi. Jauh sebelum matahari terbit, orang-orang sudah mengantre di toko roti, berharap mendapat persediaan roti yang terbatas. ini bukan sekadar gangguan sesekali. Tetapi kenyataan harian bagi banyak keluarga. Meski begitu, warga Kuba tetap sangat tangguh. Entah mereka sedang menunggu roti dalam antrean atau makan daging olahan apapun yang bisa ditemukan. Mereka paham bahwa mereka semua berada dalam keadaan yang sama. Bagi banyak warga Kuba, hari dimulai dengan satu tujuan utama, yaitu mencari makanan. Ini tidak sesederhana berjalan ke supermarket terdekat. Sebaliknya, Ini adalah tugas harian yang memerlukan ketekunan, dan sering juga sedikit keberuntungan. Mereka bangun dengan daftar urusan yang bukan tentang berkembang, tetapi sekadar berhasil melewati satu hari lagi. pencarian makanan dimulai sejak pagi, dan tidak ada jaminan. Harga tinggi, persediaan sedikit. Dan kebanyakan barang berada di luar jangkauan mereka yang tidak memiliki bantuan tambahan. Dan ketika pilihan di sekitar mereka habis, Banyak warga Kuba berpaling kepada keluarga atau teman di luar negeri untuk mendapatkan bantuan. remitansi, yaitu uang yang dikirim oleh warga Kuba yang tinggal di tempat seperti Amerika Serikat atau Eropa. Toko yang dikenal sebagai MSME dan MLC, tempat harga sangat tinggi. Sangat bergantung pada dukungan ini. Namun bagi sebagian besar warga Kuba, harga di sana terasa seperti datang dari dunia lain, sehingga mereka bergantung pada kerabat di luar negeri. Bahkan, toko-toko ini tampak seperti dibuat untuk menarik uang dari pacar asing. Keluarga, atau siapapun yang bersedia mengirim sedikit uang tambahan agar orang yang mereka cintai tidak kelaparan. Walaupun Anda mungkin melihat lingkungan kaya di Havana, sebagian besar warga hidup dalam kondisi yang jauh lebih sederhana. Kesenjangan ekonomi sangat besar dan memengaruhi setiap bagian kehidupan. Mulai dari makanan di meja hingga kualitas bangunan tempat orang tinggal. Di Kuba, kehidupan sehari-hari datang dengan berbagai kewaspadaan, terutama saat menyangkut makanan dan air. Di banyak tempat, Air minum bersih sering dianggap hal biasa, tetapi di Kuba keadaannya sedikit berbeda. Pengolahan air keran tidak selalu konsisten. Pada beberapa hari, air terasa mengandung klorin sangat kuat sampai Anda bisa merasakan bahan kimianya dan meninggalkan rasa berat di mulut. Pada hari lain, keadaannya justru sebaliknya, dengan pasokan air yang tercemar karena infrastruktur yang buruk dan kekurangan air. Bagi warga Kuba, perut mereka lebih terbiasa karena sudah lama hidup dengan kualitas air yang kurang ideal. tetapi bagi pengunjung, minum air keran bisa dengan cepat menyebabkan masalah perut atau sesuatu yang lebih buruk. Cara paling aman adalah tetap memilih air mineral dalam botol. Masakan Kuba sangat bergantung pada bahan pokok seperti tepung, gula, Dan lemak. Tetapi ada sisi gelap yang perlu Anda ketahui. Di banyak tempat makan lokal atau pasar jalanan, minyak goreng yang sama dipakai berulang kali terus-menerus.
Hal ini bukan hanya memengaruhi rasa, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan. Pilihlah restoran yang terpercaya dan memperhatikan kebersihan serta mutu makanan. Anda tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk tempat mewah atau makan di meja yang pernah dipakai Obama. Tetapi tetaplah berhati-hati. Bahkan restoran yang cukup terkenal pun bisa mengalami masalah pasokan, tergantung pada keadaan ekonomi negara saat itu. Transportasi di Kuba bukan sekadar berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi sebuah perjalanan yang penuh tantangan dan risiko. Di Kuba, bus tradisional dan angkutan umum yang benar-benar dapat diandalkan jumlahnya sangat terbatas. Sebagai gantinya, banyak warga Kuba bergantung pada truk tua yang dialih-fungsikan untuk perjalanan jarak jauh. Kendaraan ini, yang sering juga membawa barang, mengangkut penumpang antar daerah dengan biaya sekitar $2. Truk-truk ini tidak aman, Banyak yang sudah tua, kurang perawatan, dan rawan mengalami kecelakaan. Kondisi jalan di Kuba juga menambah bahaya. Sistem taksi swasta mungkin terlihat sebagai pilihan yang lebih nyaman dan lebih aman. Tetapi Anda tetap harus berhati-hati. Sebaiknya gunakan taksi milik negara atau atur transportasi melalui orang lokal yang benar-benar dapat dipercaya. Anda mungkin membayar sedikit lebih mahal, tetapi $5 itu bisa menjadi perbedaan antara perjalanan yang lancar dan situasi yang berbahaya. Mencegah selalu lebih baik daripada menyesal. Sekarang, mari beralih ke jenis perjalanan lain, yaitu migrasi internal di dalam Kuba. Banyak orang tertarik datang ke Havana karena peluang yang terlihat di sana. Orang-orang yang mencari kehidupan yang lebih baik. Tetapi bagi banyak pendatang dari provinsi lain, Hidup di Havana tidaklah mudah. Di Kuba, tinggal di Havana sebagai pendatang dari daerah lain bisa terasa seperti hidup di tepi hukum. banyak pendatang datang ke ibu kota tanpa dokumen yang memadai dan akibatnya hidup dalam keadaan yang serba tidak pasti secara hukum. Orang-orang ini sering mencari peluang kerja yang lebih baik atau sekadar cara untuk bertahan hidup. Tetapi mereka menghadapi diskriminasi, Masalah tempat tinggal, dan berbagai pembatasan hukum. bagi mereka yang ingin melihat lebih dalam sisi gelap masyarakat Kuba, ada banyak hal yang perlu dipahami. Mulai dari budaya gosip hingga ketegangan dalam hubungan. Dalam budaya Kuba, gosip atau chisme bukan sekadar obrolan ringan, tetapi bagian dari cara hidup. Komunitas yang kecil dan erat membuat kabar menyebar dengan sangat cepat, dan orang-orang sering tampak memperhatikan setiap langkah tetangga mereka. Warga lokal sering berbicara tentang semacam rasa iri yang mengakar dalam masyarakat Kuba. Pengawasan terus-menerus dari tetangga dan teman membuat privasi menjadi kemewahan yang tidak dimiliki banyak orang. Informasi pribadi Anda, Hubungan Anda, bahkan pekerjaan Anda bisa ikut diawasi. berarti asing. Budaya gosip ini bisa membuat Anda sulit berbaur atau menjaga diri agar tidak terlalu mencolok. Hampir semua orang tampak tahu apa yang sedang Anda lakukan, cahe Anda menginginkannya atau tidak. Situasi ekonomi Kuba telah memberi dampak besar pada hubungan pribadi, terutama hubungan romantis. Kesulitan ekonomi telah mengubah dinamika dalam dunia kencan, dan sering menempatkan harapan materi di posisi paling depan. Perempuan, Yang juga menghadapi tekanan ekonomi mereka sendiri, bisa mencari hubungan yang memberi rasa aman secara finansial. banyak pria Kuba melihat perubahan ini. Ketika cinta menjadi kurang penting dibanding keamanan ekonomi. Saat menjelajahi negara baru, terutama negara seperti Kuba, orang yang penasaran akan cepat menyadari betapa erat negara ini terhubung dengan pariwisata. Jalan-jalan hidup di Old Havana, yang dipenuhi gema sejarah dan irama salsa, menjadi bukti yang jelas. Ketergantungan Kuba pada pariwisata adalah kekuatan sekaligus kelemahan. Ketika pariwisata berjalan baik, berbagai usaha, baik yang legal maupun yang tidak resmi, Ikut mendapat manfaat. Pedagang berizin menjual kerajinan lokal, makanan, dan souvenir. sementara banyak orang lain mencari cara berbeda untuk bertahan hidup, seringkali melalui usaha informal atau bahkan ilegal. Seperti yang dikatakan seorang warga lokal, Old Havana, salah satu kawasan yang paling terjaga, menunjukkan betapa besarnya ketergantungan Kuba pada pariwisata. Dalam beberapa tahun terakhir, Ekonomi Kuba mengalami perubahan yang menarik dengan munculnya pasar-pasar baru. terutama dari negara asing seperti Rusia, Munculnya toko-toko Rusia, yang sering dibandingkan dengan Costco, menunjukkan semakin besarnya pengaruh negara asing. jika Anda pernah ke Varadero,
Salah satu tujuan liburan paling populer di Kuba, Anda mungkin menyadari bahwa banyak papan informasi di seluruh kota kini ditulis dalam dua bahasa. Dengan bahasa Rusia, berdampingan bersama bahasa Spanyol, banyak orang mengatakan bahwa supermarket Rusia akan segera dibuka di Kuba. Menjual segala hal mulai dari barang rumah tangga hingga daging impor dari Rusia. Seorang pengunjung pernah mengatakan, menarik melihat toko-toko mulai bermunculan dan bahkan pasar Rusia mulai masuk ke negara ini. Jika Anda pergi ke Varadero atau pernah ke Varadero, Anda akan melihat semua papan informasi di seluruh kota ditulis dalam bahasa Rusia. Katanya mereka juga akan membuka toko daging Rusia. Saat tempat-tempat baru ini mulai dibuka, Tingkat pengawasan juga ikut meningkat. pengunjung toko-toko tersebut mungkin akan melihat semakin banyak kamera keamanan dan area terbatas tempat perekaman tidak diperbolehkan. Kuba memiliki sistem mata uang ganda yang unik. Ada dua mata uang utama yang beredar, yaitu peso Kuba atau CUP dan MLC atau moneda libremente convertible, yang juga dikenal sebagai mata uang kartu bergaris magnetik. Peso Kuba adalah mata uang resmi yang akan Anda gunakan untuk sebagian besar pengeluaran harian, Seperti membeli makanan. minuman, dan mengunjungi tempat wisata lokal. Inilah mata uang yang paling sering dipakai warga Kuba dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, MLC pada dasarnya adalah mata uang asing seperti euro atau dolar Amerika Serikat yang diubah ke bentuk digital dan dimasukkan ke dalam kartu bergaris magnetik. Kartu ini dapat dipakai di beberapa toko dan usaha. terutama yang menjual barang impor atau melayani wisatawan, kartu MLC sangat penting untuk membeli barang langka yang banyak dicari di Kuba. Tetapi Anda tidak akan membawa uang kertas MLC secara fisik, karena semuanya tersimpan secara digital di dalam kartu. Seperti yang dijelaskan seorang warga lokal, di Kuba ada dua mata uang MLC, yaitu mata uang asing yang dimasukkan ke kartu, Dan peso Kuba. yaitu yang paling sering Anda gunakan untuk makan di luar dan mengunjungi tempat-tempat menarik. Salah satu hal paling sulit saat mengatur uang di Kuba adalah nilai tukar yang terus berubah antara mata uang asing. Peso Kuba dan MLC. Nilai tukar resmi ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi di pasar gelap, nilainya sering jauh lebih menguntungkan. Ini bisa sangat menggoda. Terutama jika Anda ingin mendapatkan nilai terbaik dari uang asing yang Anda bawa. Anda akan menemukan banyak orang di jalan yang bersedia menukar uang untuk Anda, kata seorang turis. Tetapi sekali lagi, Jika Anda tidak mengenal mereka, kepada siapa Anda akan mengadu? Ini adalah nasihat yang sangat masuk akal bagi siapapun yang belum mengenal ekonomi lokal. penukaran uang di pasar gelap mungkin memberi Anda nilai yang lebih baik, tetapi juga membawa risiko besar. Uang palsu Jumlah yang tidak sesuai. atau sekadar ditipu adalah kemungkinan yang bisa terjadi jika Anda tidak tahu dengan siapa Anda berurusan. Saat menukar uang di Kuba, Pilihan terbaik adalah melalui sumber yang dapat dipercaya. kantor penukaran resmi atau hotel biasanya memberi nilai tukar yang wajar. Dan walaupun mungkin tidak sebaik pasar gelap, rasa aman yang Anda dapatkan sepadan dengan selisihnya. Anda tidak perlu khawatir tentang uang palsu atau urusan mencurigakan, dan Anda akan tahu dengan pasti berapa jumlah yang Anda terima. Havana dikenal dengan pesona masa lalunya. Bangunan berwarna-warni, Jalanan yang sibuk. namun di balik permukaan kota ini, Ada masalah mendesak yang memengaruhi kehidupan harian banyak warga lokal, yaitu pengelolaan sampah. atau lebih tepatnya, kurangnya pengelolaan itu sendiri, Di Havana, terutama di wilayah yang bukan kawasan wisata. Sampah yang tidak tertangani dengan baik telah menjadi masalah yang terlihat jelas dan terus berlangsung. Sementara kawasan wisata dirawat dengan sangat teliti, sehingga memberi kesan kota yang bersih dan rapi kepada pengunjung. lingkungan lain menunjukkan kisah yang sangat berbeda. Sampah menumpuk di sudut-sudut jalan dan bisa dibiarkan selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, bagi warga lokal. Terutama yang tinggal di daerah yang jarang dikunjungi wisatawan. Keberadaan sampah di dekat rumah, sekolah, Dan tempat kerja adalah kenyataan sehari-hari yang mengancam kesehatan mereka. seperti yang dikatakan seorang warga Kuba, masalah sampah terus ada dan belum terselesaikan. Ini tidak terlihat di daerah wisata. Tetapi di hampir setiap sudut ada tumpukan sampah yang mengancam kesehatan warga. Perbedaan antara kawasan wisata yang terawat baik dan lingkungan warga yang terabaikan ini sangat besar.
Dan hal itu dapat membantu pengunjung melihat gambaran yang lebih lengkap tentang tantangan yang dihadapi masyarakat Kuba. Mungkin Anda melihat jalan-jalan bersih di Old Havana dan keindahan tepi laut Malecon. Tetapi perjalanan ke bagian kota yang jarang dikunjungi akan segera memperlihatkan kenyataan yang berbeda. Masalah ini juga tidak merata di seluruh Havana. Beberapa wilayah dan daerah lebih terdampak sampah dibanding yang lain. Distrik yang lebih kaya atau yang sering menerima wisatawan mendapat perhatian pemerintah yang lebih besar. Dengan pengangkutan sampah dan layanan perawatan yang lebih teratur. Namun di lingkungan yang kurang mampu, terutama di pinggiran kota, situasinya bisa sangat berat. Wilayah seperti Centro Habana dan beberapa bagian La Lisa sering mengalami keterlambatan pengangkutan sampah. Sehingga warga harus hidup dengan tempat sampah yang meluap dan titik pembuangan liar. Di daerah-daerah ini, Tidak adanya layanan pengelolaan sampah yang konsisten telah menjadi simbol dari masalah ekonomi yang lebih besar yang sedang dihadapi Kuba. jika Anda menikmati video hari ini, Silakan tekan tombol like dan jangan lupa subscribe channel ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Klik video yang muncul di layar Anda sekarang. Saya yakin Anda akan menyukai konten itu. Tulis di kolom komentar negara mana yang ingin Anda lihat berikutnya di channel kami. terima kasih banyak sudah menonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.